melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Bukit Duri, SMA Negeri 8, Jakarta. Kalau Pak RT di rumah Anda, siapa yang mau jadi panitia TPS Pemilu 2024? Nah, kamu siap? Ya, boleh tanya, ruangan ini sebenarnya kalau dibanding pemilu yang beneran, lebih bagus TPS di sini. Kegiatan T5 ini sebenarnya nanti akan memberikan pengalaman kepada adik-adik sekalian, maaf adik-adik, kepada para siswa sekalian tentang bagaimana sih serunya berdemokrasi, tentang bagaimana serunya menjadi seorang calon legislatif. Mudah-mudahan anak 8 nanti banyak yang jadi calon legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mudah-mudahan. Jadi, atau paling minimnya Pak, dengan kegiatan ini nanti mereka bisa jadi panitia TPS. Tahun 2024 mereka udah ready untuk jadi panitia TPS. Itu memberikan pengalaman buat anak-anak, karena pengalaman adalah guru yang berguna. 2045 calon presiden sama wakil presiden. Tuh, didoakan Pak Mukis angkatan 2025 nanti tahun 2045 ada yang jadi presiden dan wakil presiden. Amin. Baik, semoga cara kita sukses dan bisa menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang gembira dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kurang keras ini energinya, ya gimana dong? Lagi ya. Selamat pagi semuanya. Nah, perkenalkan saya Syifa. Dan saya Geren. Dan kami akan membantu jalannya orasi pemilu calon presiden Bukit Duri tahun 2023. Hadirin, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Mohon untuk dibalas dengan cakep. Anak 8 pakai safari, celananya celana pangsi. Ayo sukseskan pemilu capres Bukit Duri dengan wajah yang berseri-seri. Baik, para hadirin, bersama dengan kita telah hadir 3 calon presiden untuk Bukit Duri. Baik, akan saya bacakan. Pertama, ada nomor urut 1 dengan pasangan Syifa dan Dino. Dan berikutnya ada dengan nomor urut 2 yaitu pasangan Faris dan Ami. Dan terakhir itu nomor urut 3 dengan pasangan Agil dan Himatila. Namun sebelum paparan dari para capres dan cawapres, mari kita dengarkan sambutan dari yang pertama, Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, dan yang kedua. Pada kegiatan hari ini kita akan mengadakan pemilihan presiden State Bukit Duri. Ya, Bukit Duri kawasan istimewa yang perlu presiden khusus juga, istimewa juga. Karena bagaimanapun hanya satu-satunya di dunia bukit yang penuh dengan duri, yakni Bukit Duri. Maka dari itu presidennya harus bisa menetralkan duri-duri itu supaya tetap maju dan berkembang di masa depan. Maka dari itu pada kesempatan ini selaku bagian dari warga Bukit Duri, saya berharap kepada komunitas semua, pilihlah presiden yang akan membawa kemajuan.
jangan kepada yang jalan di tempat atau yang jalannya mundur. Jadi ya harus yang jalannya maju ke depan, ya. Dan ingat, dalam pemilihan, vox populi vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi siapa yang terpilih nanti ikut, walaupun itu bukan pilihan kita, ya. Jadi siapa yang menang, yaitu presiden kita. Jangan nanti, oh itu presiden lu, bukan presiden gua, nggak boleh, ya. Jadi siapa yang terpilih, itulah presiden kita. Kita dukung, ya. Kita harus siap maju bersama, hebat semua, bukan maju aja sendiri, gua kagak. Jadi nggak boleh, ya. Halo warga Bukit Duri, Bukit Duri sehat semua? Nah, kalau sehat semua, pilih juga presiden yang sehat. Jadi presiden yang tidak hanya janji-janji doang, ya, harus bisa mewujudkan janjinya. Dia nanti, oh nanti saya traktir di kantin, iya beneran traktiran gitu, ya. Dan oh saya nanti akan belikan ini, beneran dibeliin, kalau nggak ditagih, ya. Itu saja. Jadi selamat mengikuti pemilihan. Suara Anda menentukan masa depan State Bukit Duri. Inilah yang terbaik. Dengan pilih gunting dalam karung, suaranya mengiok, tahu-tahu kecil, ya. Dikira Angola, ternyata kucing rumah. Itu saja. Selamat berdemokrasi. Ingat, demokrasi suara hati, bukan suara arahan seseorang. Arahannya Pak Bagus, arahannya Pak Edi, arahannya Pak Roni, tidak. Suara hati masing-masing. Siap? Berdemokrasilah dengan bijak. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti pemilihan presiden Bukit Duri. Baik para hadirin, inilah saat yang kita nantikan. Ini adalah puncak acara pada hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada calon presiden nomor 1. Kepada SMA Delino, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muklis selaku Kepala SMA Negeri 8 Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sefa Fitra Al-Hadi selaku calon presiden Bukit Duri nomor urut 1, dan saya di sini ditemani oleh rekan saya Dino Agung, salah wakil presiden dari paslon 1. Oke. Baik, di sini kami ingin menyampaikan visi, misi, gagasan serta program-program yang ingin kami bawakan untuk Bukit Duri yang lebih maju. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait kondisi dari Bukit Duri itu sendiri. Yang dapat kita lihat di sini, Bukit Duri memiliki banyak sekali UMKM yang mana ada di penjuru Bukit Duri, yang mana hal tersebut menjadi salah satu bagian dari kelebihan yang dimiliki oleh daerah Bukit Duri. Selanjutnya saya juga ingin mengkritisi hal-hal terkait sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Bukit Duri. Apabila kita bandingkan dengan daerah-daerah sekitar Bukit Duri, baik itu Tebet Timur ataupun Tebet Barat, kita dapat melihat bahwasanya Bukit Duri tidak memiliki pendidikan sebanyak daerah-daerah tersebut. Dan pendidikan-pendidikan atau instansi-instansi besar di Bukit Duri itu tidak banyak. Ya, sebagai contoh, apabila kita berbicara terkait Bukit Duri, orang-orang hanya akan mengenal SMA Negeri 8 Jakarta. Dan bagi saya sendiri,
hal tersebut bukanlah hal yang positif. Karena apa? Karena seharusnya pemerataan terkait pendidikan ada di seluruh penjuru Bukit Duri. Selanjutnya terkait kesehatan. Apabila kita melipir sedikit ke daerah Kebon Baru, kita melihat bahwasanya banyak sekali apotek dan juga tempat-tempat penanganan kesehatan di daerah Kebon Baru. Dan apabila kita bandingkan sekali lagi dengan Bukit Duri, sesuai dengan observasi kami, tidak sebanyak itu. Tidak banyak daerah-daerah yang memiliki fasilitas kesehatan yang cukup di Bukit Duri. Oleh karenanya di sini kami ingin memperbaiki kedua hal tersebut. Dan yang ketiga terkait kehijauan lingkungan. Yang kita lihat di sini, Bukit Duri masih belum dapat dikatakan sebagai wilayah yang hijau. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu baru saja terdapat penebangan-penebangan di daerah sekitaran Depo KRL sini, teman-teman. Oleh karenanya bagi saya sendiri itu bukanlah salah satu jalan untuk menuju program kehijauan Bukit Duri. Jadi di sini yang ingin saya bawakan sekali lagi adalah kehijauan dari lingkungan, pendidikan, kesehatan, keadilan, serta UMKM yang maju. Oleh karenanya saya memiliki 3 gagasan utama untuk kemajuan Bukit Duri, yang mana di sini kami namakan gagasan perubahan dan gagasan pembangunan. Yang pertama, kami ingin membawakan sebuah sistem negara welfare state. Itu adalah negara yang berbasis pada kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, kami mengambil dari sistem Arab, yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan, yang mana kami ingin memajukan pendidikan yang ada di Bukit Duri. Dan yang ketiga adalah prinsip al-adalah. Itu adalah prinsip persamaan, prinsip kerakyatan, serta prinsip demokrasi yang ingin kami bawakan kepada Bukit Duri. Oleh karenanya, dari gagasan dan kondisi yang ada pada Bukit Duri, kami membawakan visi, misi, serta program-program yang akan disampaikan oleh rekan saya Dino. Saya akan menjelaskan visi misi yang telah kami sepakati. Jadi visi kami adalah menjadikan wilayah Bukit Duri sebagai wilayah makmur dengan gagasan rakyat dan kesejahteraan sosial. Lalu kami memiliki 4 misi untuk kami jalani selama tahun. 4 misi, Pak. Jadi misi pertama adalah kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Bukit Duri dengan pembinaan karakter dan spiritual dan juga pengetahuan. Lalu yang kedua adalah kami ingin menjamin mutu kehidupan bebas pungutan bagi setiap masyarakat Bukit Duri. Lalu yang ketiga adalah kami ingin menjadikan wilayah Bukit Duri sebagai wilayah yang hijau, yang layak untuk ditempati. Lalu yang keempat adalah kami ingin memanfaatkan, menyukseskan program basis UMKM sebagai kekuatan untuk kesejahteraan sosial. Sekian. Oke, baik semuanya. Yang terakhir adalah program atau realisasi sebuah metode asli yang ingin kami bawakan untuk menunjang visi misi serta gagasan yang telah kami bawakan. Yang pertama adalah kartu Bukit Duri Mandiri. Kartu Bukit Duri Mandiri adalah kartu yang mana hal tersebut kami gunakan untuk menunjang UMKM yang ada di Bukit Duri. Karena apa? Karena yang kami lihat banyak UMKM di Bukit Duri, tapi optimalisasi dari UMKM tersebut masih kurang. Oleh karenanya di sini kami ingin membawakan suatu hal yang dapat mengoptimalkan kembali UMKM di Bukit Duri itu sendiri. Selanjutnya adalah kami ingin melakukan 100% subsidi kepada biaya kesehatan dan juga biaya pendidikan di Bukit Duri. Karena apa? Kembali lagi kepada gagasan welfare state yang mana itu ingin menjadikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Bukit Duri. Yang ketiga adalah subsidi atau pemberian dana pensiun bagi setiap masyarakat Bukit Duri yang telah berumur 60 tahun ke atas. Dan yang terakhir,
ada program terkait penghijauan lingkungan yang ingin kami bawakan di dalam Bukit Duri. Mohon maaf ada yang tertinggal. Satu hal lagi adalah observasi terkait kurikulum dan juga tenaga pengajar di Bukit Duri untuk mengoptimalisasi pendidikan yang ingin kami galakan di Bukit Duri itu sendiri. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan terlebih dahulu apabila memang saya terpilih atau saya tidak terpilih sebagai Presiden Bukit Duri. Memang di sini teman-teman melihat kami agak nyentrik dengan warna pink, apalagi saya dengan topi yang warnanya warna-warni ini. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman tidak sadari, yaitu topi saya tengahnya bolong. Oke, saya lanjut. Di sini artinya apa? Kami ingin menyampaikan bahwasanya teman-teman bisa saja melihat suatu hal itu warna-warni, suatu hal itu memiliki banyak sekali gemerlapan di dalamnya. Namun apa yang teman-teman mungkin belum sadari adalah pasti ada kebolongan dan ada kekurangan di dalam setiap warna-warni tersebut. Oleh karenanya di sini kami izin memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari penyampaian kami, dan juga kami izin untuk mundur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Bukit Duri! Oke, luar biasa sekali dari paslon nomor 1. Coba mendukung dari paslon nomor 1. Selanjutnya juga hal luar biasa nih. Mari kita undang calon presiden nomor urut 2, Faris Abi. Kepada Faris dan Abi kami persilakan. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Udah makan belum? Ya nanti nunggu kupas Jumat. Perkenalkan, kami dari Capres dan Cawapres nomor urut 2. Kenalkan, saya Muhammad Alfari Sirazali sebagai calon presiden, dan di sini ada rekan saya Abi Hurayat, calon wakil presiden. Kami berasal dari Partai Persatuan Bukit Duri. Sebagaimana yang kita ketahui, Republik Bukit Duri ini merupakan wilayah yang sangat strategis dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka daripada itu, sudah selayaknya Bukit Duri ini dipimpin oleh putra dan putri terbaiknya yang ada di Bukit Duri. Maka daripada itu, izinkanlah kami berdua untuk maju sebagai presiden dan wakil presiden. Tak lain tak bukan, kami maju berdua di sini adalah untuk demi kemajuan Bukit Duri, yaitu yang dimana dipimpin langsung oleh putra-putra terbaiknya yang ada di Bukit Duri ini. Maka daripada itu, untuk menyokong daripada Republik Bukit Duri ini agar jauh lebih maju, kami memiliki visi dan misi. Visinya itu adalah yang mewujudkan daripada masyarakat Bukit Duri yang berdaulat, adil dan makmur. Serta selanjutnya ada misi yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk visinya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi, sumber daya dan manusia. Dan yang kedua, pembangunan secara merata dan terfasilitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya yang produktif. Dan yang keempat, perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat yang transparan dan bersih. Oke. Baik, saya izin menjelaskan daripada poin-poin yang telah disampaikan oleh rekan wakil saya. Yang pertama itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini peningkatan kualitas sumber daya manusia ini memang banyak aspeknya kalau kita mau bahas. Di antara salah satu yang disinggung adalah pendidikan. Pendidikan ini semuanya wajib menikmati.
baik bagi warga yang tidak mampu ataupun yang mampu, baik yang muda maupun tua. Maka daripada itu pendidikan merupakan satu aspek yang sangat mendukung di Republik Bukit Duri ini. Kalau kita berkaca daripada negara-negara yang maju sana yang ada di Barat dan di Eropa, mereka semua kualitas pendidikannya sudah maju. Maka daripada itu Republik Bukit Duri ini harus pendidikannya juga maju agar mampu memiliki daya saing, kualitas sumber daya manusia yang mampu juga unggul di kancah internasional. Serta selanjutnya juga kami juga ingin meningkatkan kualitas para bapak dan ibu guru kesejahteraannya, khususnya di bidang perekonomian pada gaji-gajinya. Karena kami prihatin, beliau-beliau ini sudah sangat banyak membantu daripada kemajuan pendidikan yang ada di Bukit Duri. Lantas kalau ekonominya tidak diperhatikan, bagaimana keadaan negara ini? Apakah tidak tahu diri terhadap para bapak dan ibu guru yang mereka sudah banyak berkorban untuk Republik Bukit Duri? Yang kedua, pembangunan yang terfasilitasi. Di pembangunan yang terfasilitasi ini adalah semua masyarakat Bukit Duri wajib menikmati fasilitas yang sama. Baik ada yang di pinggir maupun ada di kota ataupun ada di desa dan sebagainya, semua harus sama. Menikmati listrik, menikmati jalan raya yang nyaman dan nikmat, agar merasa tidak ada rasa keirian di hati-hati mereka semua, karena mereka sama di mata negara Republik Bukit Duri. Tidak ada istilah yang lebih hormat mana, semua sama karena kita berprogram pada keadilan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas ekonomi. Tak lain tak bukan, peningkatan kualitas ekonomi ini adalah mampu ekonomi, baik ekonomi syariah maupun ekonomi biasa, baik yang dari golongan umum maupun dari golongan santri, agar semua bisa mampu melanjutkan daripada kualitas ekonomi ini hingga kancah internasional. Yang keempat, peningkatan kualitas hukum yang transparan dan bersih. Bagaimana kita ketahui, peningkatan kualitas hukum ini sangat wajib kita tingkatkan. Kalau kita lihat ada di satu negara misalnya yang hukumnya meleot atau agak lemas-lemas, Republik Bukit Duri jangan sampai. Bukit Duri harus jauh lebih unggul. Kami berprogram seandainya apabila ada pejabat yang korupsi akan kami miskinkan, bahkan dihukum mati. Setuju tidak? Selanjutnya itu kualitas hukum yang transparan. Di sini transparan semua prosedur-prosedur hukum yang menimpa terhadap salah satu tokoh-tokoh pabrik taksi akan dibuka, agar mereka semua tahu tidak ada yang ditutup-tutupi. Bukit Duri di mata hukum semua sama. Tidak ada istilah presiden lebih berkuasa lantas kebal hukum, tidak ada. Semua sama di mata hukum. Karena yang membedakan hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, teman-teman semua, saudara-saudariku, masyarakat Bukit Duri, sudah selayaknya mari kita gencarkan perubahan Bukit Duri. Kami juga memiliki slogan, yaitu kami kerja nyata, bukan sekedar kata-kata. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan kalimat pantun yang sudah tidak asing. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sama berdua. Terima kasih kepada berdua, keren sekali. Kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Semoga dipegang kata-katanya ya. Baik, yang pertama kepada calon presiden nomor 3 untuk naik ke atas panggung. Batu tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan guru-guru yang saya hormati, hari ini saya Muhammad Agil berdiri sebagai calon presiden Bukit Duri nomor 3 dari Partai Sejahtera Bukit Duri. Di sini saya ingin berbicara tentang sebuah isu yang menjalani hati saya dan menjadikan prioritas utama pemerintahan kami. Isu apa itu? Ya, kebersihan. Bukit Duri adalah tempat yang indah dan berharga bagi kita semua. Kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesejahteraan bagi kita semua.
Kebersihan bukan hanya tentang menjaga tampilan fisik, melainkan juga melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga kita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pencegahan. Kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan penggunaan plastik sekali pakai. Program sosialisasi akan menjadi bagian integral dari pemerintahan kami, dan kami akan bekerja sama dengan komunitas lokal, sekolah, dan organisasi untuk menciptakan kesadaran ini. Selain itu, kami akan mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan Bukit Duri. Program bersih-bersih rutin akan menjadi agenda utama kami, dan kami akan melibatkan warga dalam upaya ini. Kami juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan ada tempat sampah yang memadai di seluruh wilayah kami. Tetapi saudara-saudara, kebersihan tidak hanya tentang sampah fisik. Jadi, kami juga akan memperhatikan sanitasi dan penyediaan fasilitas umum yang bersih dan aman. Saudara-saudara, air bersih adalah hak dasar bagi seluruh warga, dan kami akan berinvestasi dalam sistem pengelolaan air yang efisien. Dan sekali lagi, saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang kebersihan, itu bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kebersihan moral dan sosial. Kami akan mendorong nilai-nilai etika yang kuat dalam masyarakat, dan kami akan mengajak warga untuk saling menghormati dan bekerja sama. Sebagai calon Presiden Bukit Duri, saya bersama dengan pemerintah saya dan bersama dengan wakil saya siap untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita. Mari bersama-sama kita membangun Bukit Duri yang bersih, sehat, dan indah untuk generasi mendatang. Terima kasih, dan mari kita maju bersama. Oke, mungkin dari sekian banyak capres yang ada, hanya saya yang tidak pandai dalam berretorika. Tapi saudara-saudara, yang harus kalian ketahui, saya memiliki hati yang bersih untuk memajukan Bukit Duri dalam kesehatan. Dan saya, sesuai dengan nama partai yang saya buat, saya akan mensejahterakan Bukit Duri dengan cara apapun. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sama-sama tiga. Baik. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga paslon, teman-teman. Siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akhirnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi telah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh siswa kelas 11 dengan tertib. Yang hasilnya adalah paslon nomor 1 atas nama Seval dan Inui. Sampai jumpa di proyek C5 dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum.